Tes, oke. Sebelumnya selamat malam semuanya. Oke, mari kita lanjutkan pertemuan kedua kita kali ini. Oke, saya share screen terlebih dahulu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, untuk materi kita kali ini ada materi tentang migration, seeder, dan factory dalam Laravel. Nah, sebelum masuk ke materinya, yang perlu kita pahami di sini untuk membuat sebuah koneksi database itu konfigurasinya itu tersimpan di file env ya, atau .environment. Nah, di file env atau environment itu tersimpan variabel-variabel yang digunakan sebagai environment atau lingkungan pengembangan aplikasi yang akan kita bangun gitu. Nah, langsung saja saya tunjukkan untuk apa namanya tampilan dari env-nya seperti apa. Oke. Ya. Oke, untuk file env sendiri itu ada di letaknya di bagian luar sini ya. Nah, di bagian sini ada file env. Kita kecilkan dulu. Nah, di dalam file env ini ada banyak variabel ya, yang nantinya bisa teman-teman pelajari lebih detailnya, bisa lihat di dokumentasinya. Ini beberapa yang saya sebutkan, beberapa ini yang mungkin utama ya. Yang pertama itu ada app name, itu nanti digunakan untuk mendefinisikan nama aplikasi yang teman-teman kembangkan, bisa didefinisikan di sini. Kemudian env atau environment-nya itu teman-teman bisa atur, ada dua macam, yaitu ada production dan lokal. Kalau dia atau kalau teman-teman lagi dalam tahap pengembangan, itu biasanya environment-nya diatur sebagai lokal. Tapi kalau sudah rilis aplikasinya dan sudah dipakai untuk umum, itu teman-teman nanti bisa ubah di si lokal ini jadi production. Jadi yang lokal ini untuk teman-teman develop, yang ini untuk setelah develop atau tahap rilis gitu. Oke, kemudian nah di sini di baris 11 sampai 16 disinilah konfigurasi untuk koneksi database. Di sini ada DB connection, pakainya apa, hostnya berapa, portnya berapa, kemudian nama database-nya apa, kemudian username-nya apa, dan password-nya apa. Kalau misalnya teman-teman pakai kalau developnya masih lokal pakai exam, untuk username-nya biasanya defaultnya root, kemudian kalau exam biasanya nggak pakai password, jadi bisa dikosongin aja. Untuk database DB database atau nama database itu terserah teman-teman sih, nanti mau dikasih nama apa itu nanti tinggal disesuaikan saja di bagian environment sini. Nah, di variabel-variabel environment ini tuh khususnya dikoneksikan untuk mengoneksikan database itu tuh sebenarnya dipanggil di sebuah file config database yang letaknya di folder config, kemudian file database. Nah, kalau kita lihat ke bawah sini, oke, nah mulai dari sini. Nah, di sini kita memanggil variabel dari environment yaitu db connection. Jadi defaultnya secara default tuh di sini pakai logika sederhana ya. Kalau kalau ada nilainya variabel ini pakai, kalau nggak ada defaultnya pakai MySQL gitu. Nah, ini untuk yang MySQL, kita lihat di sini URL-nya pakai database URL, kemudian hostnya pakai yang variabel db host. Nah, saya kasih lihat sini aja ya. Nah, nah ini aja. DBHost-nya kan manggil dari sini. Kalau misalnya di sini ada terisi ini, jadi DBHost-nya pakai yang ini. Tapi kalau nggak ada, secara default dia akan mengisi ini. Portnya pun sama, kemudian database-nya juga sama. Kalau ada isinya variabel di variabel environment, maka pakai yang di variabel ini. Tapi kalau nggak ada, maka dia pakai yang nama database vaults atau ya dummy-nya, itu defaultnya.
Begitu juga untuk yang username dan passwordnya gitu. Itu untuk pengaturan konfigurasi database di Laravel ya. Oke, itu untuk yang pertama. Kita close dulu. Kemudian selanjutnya kita lihat di materi lagi. Oke, materi kita yang pertama ini tentang migration. Nah, ini saya ngutip dari Laravelnya, migration itu seperti version control dari database. Kalau version control secara aplikasi kan biasanya kita sebelumnya version control itu merupakan suatu sistem untuk melacak apakah ada perubahan yang terjadi pada misal kita membuat aplikasi atau source code atau membuat sebuah source code. Nah, version control itu berguna untuk melacak apakah ada perubahan di source code dan aplikasi kita gitu. Itu fungsi dari version control ya. Nah, migration itu juga fungsinya sama, tapi ini untuk database. Maksudnya di Laravel. Jadi migration itu kayak kita ngelacak ada perubahan apa aja sih dalam database kita, apakah ada penambahan tabel atau pembuatan kolom baru, pembuatan feed baru, kemudian bikin tabel baru. Nah, itu si migration itu bisa melacak. Jadi tiap kali kita ada perubahan di database, ya kita bisa pakai migration ini. Nah, enaknya migration ini merupakan salah satu fitur ya dari Laravel yang mengizinkan teman-teman dan misalnya mungkin teman-teman punya tim itu share application database scheme definition. Jadi nge-share pendefinisian skema dari database atau pembuatan skema dari database. Jadi misal teman-teman proyeknya nih dua orang, si A sama si B. Nah, si A udah bikin nih skema database-nya, udah dibikin data. Nah, teman kan udah di migrate, bahasanya udah di migrate, udah dipakai database-nya teman-teman. Nah, si B ini mau minta source code-nya si A karena kebetulan kan mereka satu project gitu. Nah, kan daripada nanti si B bikin struktur atau skema database sendiri yang berbeda nanti dengan skema database si A, nah, itu dengan migration tuh nanti si B itu bisa langsung tahu apa namanya skema database-nya si A itu kayak apa aja, dan si B itu tinggal menjalankan migrasinya sehingga nanti akan terbentuk sebuah database yang sama seperti yang dibuat oleh si A gitu. Nah, sintaks sederhana atau perintah sederhana, perintah untuk mengenerate atau membuat sebuah migration tuh seperti di materi ini ya, di halaman ini itu bisa pakai perintah artisan, itu PHP artisan make, kemudian migration, nah kemudian kita bikin migrationnya, file migrationnya. Biasanya sih pakai bahasa Inggris ya. Jadi misal kita mau bikin sebuah tabel siswa atau tabel postingan, dengan PHP artisan make, kemudian migration, kemudian spasi. Nah, create misal siswa underscore tabel. Kalau misal pakai bahasa Inggris, biasanya tabel itu eh, pakainya jamak ya. Jadi misal kayak contohnya ini flight. Kalau tunggalnya kan nggak pakai S. Nah, kalau untuk tabel itu pakainya jamak, jadi flights ada S. Misal nanti teman-teman mau bikin tabel student. Nah, student itu kan tunggal. Ya, kalau mau bentuk jamannya berarti tinggal di belakangnya dikasih S. Jadi create students table gitu. Nah, kita untuk awalan kita lihat struktur dasar dulu ya dari migrationnya. Kita belum akan bikin migrationnya dulu. Kita mau lihat struktur dasarnya itu seperti apa. Nah, untuk melihat migration itu teman-teman bisa lihat di folder database, kemudian migration. Nah, disinilah nanti kalau teman-teman bikin migrasi baru, kemudian mau ngupdate tabel pakai migration, nah itu nanti semua migration akan masuk ke folder migration ini. Jadi kita coba pahami dulu ya struktur dari sebuah migration. Kita ambil contoh di sini create user table, atau kita akan membuat skema untuk membuat tabel user. Nah, di sini ada dua fungsi utama ya, kalau kita perhatikan. Yang pertama itu ada function up, sama ada function down.
Nah, app ini akan dijalankan, app ini akan digunakan untuk menjalankan migration. Jadi misalkan nanti teman-teman ketikin perintahnya PHP artisan migrate, ya nanti yang app inilah yang akan dijalankan. Nah, kalau yang down itu untuk mereverse migration ya. Jadi teman-teman pakainya perintahnya nanti PHP artisan migrate kemudian rollback. Nanti akan menjalankan yang downnya gitu. Nah, di dalam function app ini ada sebuah skema untuk create function create. Nah, create ini function create ini digunakan untuk membuat sebuah tabel ya. Jadi isinya itu nanti ada tabelnya apa, kemudian fallbacknya. Fallback itu berupa function dimana misalnya di sini membuat sebuah tabel user, nanti kan create kemudian ini users. Nah, kemudian inilah field yang nanti akan masuk ke dalam tabel user. Jadi ada ID, kemudian name, email, kemudian email verified, kemudian password, sama dari member tahun dan timestamps. Itu untuk tipe datanya nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri di dokumentasinya Laravel itu ada cukup banyak, ada string, kemudian integer, kemudian ada enumeration, kemudian ada banyak lah pokoknya, nanti bisa teman-teman cek sendiri ya. Ini untuk struktur dasarnya, jadi ada skema, kemudian grid, mau bikin tabel apa, kemudian fungsinya diisi tabel apa, field-fieldnya akan diisi apa gitu. Nah, kalau kita jalankan, kita coba jalankan. Oke. Nah, kalau kita hanya menggunakan PHP Artisan Migrate, di sini nothing to migrate karena perintah ini itu digunakan kalau ada migrasi baru. Misal teman-teman install project Laravel baru nih. Nah, kalau teman-teman ketikin perintah ini PHP Artisan Migrate, maka otomatis semua file yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4 ini akan dijalankan. Tapi kan berhubung saya sudah pernah menjalankan sebelumnya, maka nothing to migrate. Nah, untuk menjalankan ulangnya kita pakai perintah migrate fresh. Di fresh ini nanti dia akan mencop semua tabel, kemudian dia akan menjalankan migrasi ulang gitu. Oke, itu untuk migration. Nah, kemudian untuk membuat sebuah file migration itu seperti yang tadi di materi sudah saya sampaikan, untuk membuat sebuah file migration itu kita bisa pakai perintahnya PHP artisan make, kemudian migration, kemudian namanya apa. Oke, kita coba. Misal di sini saya mau bikin migrasi tabel post. Jadi, oke, artisan, kemudian migration. Sini baru klik push tabel. Nah, kalau diperhatikan di sini kita sedang membuat migration, otomatis dia akan masuk ke folder migration sini. Oke ya. Nah, secara template-nya sudah disediakan sama seperti yang di migrasi dari tabel user tadi ya, ada dua fungsi utama, yaitu ada up sama down. Jadi ada, kita bisa tahu kita mau bikin tabel apa di sini, kemudian fungsinya, nah ini field-fieldnya mau diisi apa gitu. Di sini mungkin saya akan coba isikan ini aja, title, kemudian body, dan dua ini aja mungkin ya. Sama satunya mungkin gini, title timestamp publish dan bisa label. Dan label di sini itu berarti dia bisa nol ya. Jadi si timestamp ini, si field ini bisa nol. Kalau misal teman-teman di sini kasih no label, kemudian label juga sama, nanti field title dan field body-nya boleh nol gitu. Tapi di sini saya maunya no label yang publish aja. Jadi kalau publish nya nggak keisi, ya apa-apa, nggak akan error. Kalau udah kita coba
Kan ini udah kita bikin sebuah migration-nya ya. Kita coba jalankan php partition. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pakai perintah ini, nah itu yang akan dijalankan tuh hanyalah migrasi yang baru ya. Yang sebelumnya, kalau misal sebelumnya sudah pernah dijalankan ya dia tidak akan dijalankan lagi. Dia benar-benar menjalankan migrasi yang baru. Gitu. Itu untuk materi migration kita, contoh materi migration. Kemudian selanjutnya ini untuk komen-komennya tadi ya, ada yang untuk programmingnya PHP Artisan Migrate, kemudian untuk drop table-nya itu pakai rollback, kemudian untuk fresh tadi digunakan untuk drop kemudian migrate ulang gitu. Kemudian materi selanjutnya ada yang namanya seeder atau seeding. Itu seeder ini digunakan untuk mengisi ya, jadi mengisi data dummy, sebuah data dummy agar bisa disimpan di database yang teman-teman bikin. Dan misalnya kalau teman-teman bikin project itu kan misal database udah bikin dan jadi untuk menampilkannya kan karena datanya masih kosong, nah ini bikin data dummy dulu. Nah, itu bisa pakai yang namanya seeder atau seeding. Nah, secara default itu seeder itu dijalankan di file database seeder class, di kelas database seeder. Bisa kita lihat, nah seeder itu tepatnya masih di folder database, kemudian seeders. Nah, ini sini bisa teman-teman lihat ya. Sini ada, misal kita di sini ada run function run itulah yang akan menjalankan migration seedernya. Seedernya dijalankan di function run ini. Oke. Nah, bisa kita coba membuat seeder untuk tabel user ya. Jadi kita mau membuat satu data, sebuah data yang berisi name, email, kemudian password sesuai sama migrationnya di sini ya. Ada name, email, sama password. Ini kita coba untuk jalankan ya. Untuk menjalankannya itu pakainya apa artisan defisit. Jadi kita bisa lihat dulu di sini. Namanya database seeding completed successfully. Kita lihat datanya apakah sudah masuk atau belum ya. Di sini buat di tabel users. Nah, di sini sudah masuk nih datanya sesuai sama seeder yang kita buat. Jadi ada name, kemudian email, dan passwordnya tadi. Kemudian ini untuk contoh yang kecil ya. Kemudian kita bikin yang postnya postingannya. Misalnya kita bikin dummy seperti ini, sebuah data untuk mengisi di tabel post. Maka kita bisa jalankan lagi ini. Oke, maka itu akan mengisi data di tabel post. Oke. Untuk seedernya secara default dia akan mengeksekusi file yang database seeder ini gitu. Oke, sudah. Nah, kemudian ada satu lagi yang tambahan yaitu namanya factory. Factory itu hampir sama kayak seeder, cuma kalau seeder kan dia satu-satu fungsinya. Nah, kalau factory ini dia bisa memasukkan banyak data sekaligus dalam sebuah perintah gitu. Contohnya langsung aja kita ke coding di sini. Nah, factory-nya untuk pendefinisian factory itu ada di sini ya, default factory. Jadi untuk perintah untuk membuatnya
bisa pakai ini ya, PHP artisan, make factory, kemudian nama factory-nya apa. Biasanya sih untuk nama factory itu nama tabel diikuti klausa atau kata factory. Jadi misal teman-teman mau bikin factory student atau siswa itu bisa pakai student factory. Kalau misal user ya nanti user factory gitu. Jadi sini kita coba bikin user factory aja dulu ya, yang simple. Jadi dia punya function definition yang untuk mendefinisikan data apa aja sih isinya itu nanti yang mau di generate. Di sini ada untuk generate secara random kan, di pertemuan sebelumnya kita pakai library Faker. Nah di Laravel ternyata juga ada Faker. Jadi Faker ini digunakan untuk mengenerate apa namanya data dummy ya. Itu untuk Faker, kemudian pakai email, passwordnya kita samakan. Nah untuk menjalankan factory-nya itu sama kayak si seeder ya. Jadi dia ada di database seeder. Kan kita ambil aja di sini factory ini. Kita coba untuk jalanin apakah bisa. Nah bisa database seeding template successfully. Ya. Nah sudah bertambah. Tadi kan hanya satu nih Alfonso. Nah sekarang sudah bertambah 1, 2, 3, 4 sejumlah 4 data. Karena di sini kita bikinnya 4. Karena teman-teman mau bikin 100 atau mungkin 50 atau mungkin 20 data, itu bisa juga pakai factory gitu. Itu untuk cara singkatnya aja ya. Jadi teman-teman nggak perlu masukin data satu-satu pakai seeder ini, satu data. Teman-teman bisa pakai factory. Jadi nanti bikin definisinya dulu factory-nya, kemudian baru si factory-nya dipanggil di data file database seeder ini gitu. Itu untuk penjelasan pertemuan kali ini tentang migration seeder sekaligus factory. Semoga dapat teman-teman bisa memahami, kemudian semoga bisa bermanfaat pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.